Salam semuanya, kita akan melanjutkan pelajaran kita hari ini. Kita akan belajar lagi tentang kelanjutan di mana kemarin kita sudah belajar tentang kenapa doa itu semakin kita doakan keadaannya bukan semakin baik tapi semakin parah, dan apa yang terjadi dalam kehidupan Ayub bahwa ketika dia berdoa keadaannya bukan semakin baik tetapi semakin buruk, dan bahkan dia mengalami yang namanya habis-habisan, harta bendanya habis, keluarganya habis, bahkan dia mengalami sakit penyakit yang menimpa dirinya. Tetapi dia adalah orang yang tekun mencari Tuhan, orang yang takut akan Tuhan, orang yang setia kepada Tuhan, dan akhirnya Tuhan memulihkan dia dan memberkati dia 2 kali lipat. Ini hal yang luar biasa. Kita sudah belajar tentang Ayub, bagaimana doa itu ketika kita semakin berdoa keadaannya bukan semakin baik tetapi semakin parah. Mungkin itu terjadi dalam hidup kita, tapi percayalah ketika kita tekun, ketika kita terus datang kepada Tuhan, maka Tuhan akan memulihkan kita. Bahkan Tuhan akan memberkati kita, akan memulihkan kita. Mungkin kita berdoa buat keluarga kita hancur, keluarga kita tidak mengalami masalah demi masalah terus menerus, silih berganti, bahkan mengecewakan kita, bahkan membuat malu kita. Itu tidak apa-apa, yang penting kita sendiri datang kepada Tuhan. Percayalah akan ada waktunya Tuhan akan memulihkan keluarga-keluarga di dalam kehidupan keluarga kita. Percayalah itu. Mungkin ada keluarga kita yang rusak, yang membuat malu bapaknya, yang membuat malu keluarga yang lainnya, membuat malu ibunya, tetapi terus menerus berdoalah supaya itu akan diubahkan Tuhan. Tuhan mengembalikan, karena itu hal yang luar biasa. Kita belajar dari Ayub ketika dia belajar untuk terus mengandalkan Tuhan dan terus setia kepada Tuhan. Segala sesuatu diizinkan Tuhan untuk dia menerima, mungkin masalah demi masalah, bahkan kehidupannya semakin parah ketika dia datang kepada Tuhan dan berdoa, dan Tuhan memulihkan itu. Itu hal yang luar biasa. Itu yang kalau Ayub mengalami itu, maka kita juga pun akan mengalami hal yang sama. Terus belajar alami bersama Tuhan. Biarlah kita bersama-sama berjalan bersama Tuhan hari demi hari, maka kita akan memiliki pengalaman yang luar biasa, menjadi saksi yang luar biasa di hadapan Tuhan untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Itulah yang kita pelajari hari ini tentang Ayub. Bagaimana ketika kita berdoa terus menerus keadaannya bukan semakin baik tapi semakin buruk. Nah, hari ini kita juga akan belajar tentang tokoh yang kedua, yaitu Daniel. Apa yang terjadi ketika Daniel berdoa, dan ketika dia terus memanjatkan doa senantiasa, bahkan tidak hanya senantiasa, biasa dia lakukan hari demi hari dalam hidupnya. Ketika dia berdoa, keadaannya bukan semakin baik tetapi semakin buruk. Kita baca bagaimana kisah Daniel. Kisah Daniel 6 ya, ayat 1 sampai 11. Saya akan bacakan. Judul perikopnya adalah Gua Singa. Darius orang Media menerima pemerintahan ketika ia berumur 62 tahun. Lalu berkenanlah Darius mengangkat 120 wakil-wakil raja atas kerajaannya. Mereka akan ditempatkan di seluruh kerajaan. Membawai mereka diangkat pula 3 pejabat tinggi, dan Daniel adalah salah satu pejabat tinggi, dan Daniel adalah salah satu dari ketiga orang itu. Kepada mereka lah para wakil-wakil raja harus memberi pertanggung jawab, supaya raja jangan dirugikan. Maka Daniel ini melebihi para pejabat tinggi dan para wakil raja itu, karena ia mempunyai roh yang luar biasa, dan raja bermaksud untuk menempatkannya atas seluruh kerajaannya. Kemudian para pejabat tinggi dan wakil raja itu mencari alasan dakwaan terhadap Daniel dalam hal pemerintahan, tetapi mereka tidak mendapatkan alasan apapun atau sesuatu kesalahan, sebab dia setia dan tidak ada didapati sesuatu kelalaian atau suatu kesalahan padanya.
Maka berkatalah orang itu, kita tidak mendapat suatu alasan dakwaan terhadap Daniel ini kecuali dalam hal ibadahnya kepada Allahnya. Kemudian bergegaslah para pejabat tinggi dan wakil raja itu menghadap raja serta berkata kepadanya, ya Raja Darus, kekalah hidup tuanku. Semua pejabat tinggi kerajaan ini, semua penguasa dan wakil raja, para menteri dan bupati telah mufakat supaya dikeluarkan kiranya suatu penetapan raja dan ditetapkan suatu larangan agar barang siapa yang dalam 30 hari menyampaikan permohonan kepada salah satu dewa atau manusia kecuali kepada tuanku, ya Raja, maka ia akan dilemparkan ke gua singa. Oleh sebab itu, ya Raja, keluarkanlah larangan itu dan buatlah suatu surat perintah yang tidak dapat diubah menurut undang-undang orang Media dan Persia, yang tidak dapat dicabut kembali. Sebab itu Raja Darius membuat surat perintah dengan larangan itu. Perhatikan ayat 11. Demikian didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat. Pergilah ia ke rumahnya. Dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut berdoa serta memuji Allahnya seperti yang biasa dilakukannya. Lalu orang-orang itu bergegas masuk dan mendapati Daniel sedang berdoa dan bermohon kepada Allahnya. Sampai di sini bahwa firman Tuhan katakan Daniel ketika mendengar surat perintah yang dibuat oleh Darius supaya tidak menyembah Allah siapapun juga. Nah, ketika didengar Daniel pergi ke rumahnya berdoa. Apa yang dilakukannya? Dia berdoa seperti yang biasa dilakukan. Kalau dicatat seperti yang biasa dilakukan, itu artinya dia sudah terbiasa berdoa. Ada masalah atau tidak ada masalah, dia tetap berdoa. Ketika terjadi masalah, dia berdoa seolah-olah ketika kita berdoa masalahnya selesai, dan ternyata tidak. Dia datang kepada Tuhan, dia memohon, berdoa kepada Tuhan supaya masalahnya selesai, ternyata tidak selesai. Ada sebuah ketakutan yang dialami Daniel di dalam pengalaman hidupnya. Mungkin kita juga sama seperti Daniel. Ketika kita mendapati masalah yang tidak bisa terselesaikan, kita berdoa kepada Tuhan, dan akhirnya endingnya Tuhan tidak menolong kita. Dan apa yang terjadi kepada Daniel? Daniel akhirnya dimasukkan ke gua singa. Ini hal yang luar biasa, di mana ketika kita berdoa, ketika Daniel berdoa, Daniel mengalami hal yang tidak mudah. Bukan semakin baik, tetapi semakin buruk. Dimasukkan ke gua singa. Tetapi lihat apa yang Tuhan lakukan kepada kehidupan Daniel. Ketika dia dimasukkan ke gua singa, Tuhan bekerja di sana. Bahwa doanya dijawab Tuhan dengan luar biasa. Diselamatkan, dan bahkan wakil-wakil pejabat-pejabat raja digantikan untuk menggantikan Daniel masuk ke gua singa. Ini hal yang luar biasa. Mungkin hari-hari ini kita mengalami masalah dan kita datang kepada Tuhan, loh kok saya berdoa keadaanku bukan semakin baik, kok semakin buruk. Jangan pernah berhenti. Kita belajar dari 2 tokoh Alkitab yang luar biasa. Belajar dari Ayub pertama, yang kedua belajar dari Daniel. Kalau kita belajar tentang Alkitab, kita sendiri yang harus mengalami. Jangan pernah berhenti berdoa. Ketika Daniel dimasukkan ke gua singa, masalah itu adalah singanya, maka dia tetap berdoa di sana, dan Tuhan luputkan. Ketika Ayub juga mengalami masalah yang sama, ketika semuanya habis, dia hidupnya tidak punya apa-apa, bahkan punya sakit penyakit, itu masalah. Tapi dia berdoa, dan Tuhan lakukan keajaiban yang sama. Mungkin hari ini ketika kita berdoa keadaannya bukan semakin baik, itu masalah dalam hidup kita. Makin parah keadaannya, makin parah, makin luar biasa menekan hidup kita. Keadaannya, hidup kita ini seolah-olah
tidak punya harapan lagi, jangan pernah berhenti berdoa. Teruslah berdoa, maka Tuhan akan memulihkan seperti Ayub dan seperti Daniel. Ini adalah pelajaran yang kita alami hari demi hari supaya kita ini terus mengalami Tuhan. Ini hal yang luar biasa ketika kita berjalan bersama Tuhan, mengalami Tuhan. Ini loh arti doa. Kalau kita terus mengerti akan firman Tuhan, kita akan menyukai hal-hal rohani. Kita akan menyukai tentang Tuhan. Kita akan menyukai Tuhan. Kita akan menyukai tentang doa. Kita akan suka berdoa. Orang-orang yang tidak suka berdoa adalah orang-orang yang mereka tidak mengerti. Makanya kalau kita belajar firman Tuhan, menggali dan menggali, kita akan menemukan rahasia-rahasia bagaimana kehidupan tokoh-tokoh Alkitab itu mengalami keajaiban-keajaiban Tuhan. Salah satunya adalah ketekunan mereka. Iman mereka kepada Tuhan terus-menerus, dia datang kepada Tuhan dan Tuhan melakukan keajaiban-keajaiban. Kalau saudara semuanya ingin mendapati atau menikmati berkat Tuhan atau mengalami keajaiban-keajaiban di dalam masalah demi masalah, terus datanglah kepada Tuhan. Mungkin keadaannya hari ini kita berdoa keadaannya bukan semakin baik, tapi semakin buruk. Tapi percayalah, Tuhan akan membalikan keadaan kita. Setiap orang, bahkan orang Kristen, ingin kehidupannya diberkati. Janji-janji Tuhan ketika Tuhan mati di atas kayu salib, Dia tidak hanya menebus dosa kita, Dia membebaskan hidup kita, membebaskan dari segala kutuk, membebaskan kita dari segala kemiskinan, membebaskan kita dari kesakitan, membebaskan kita dari segala macam bentuk pengaruh dunia ini. Itulah arti Tuhan ingin mati di kayu salib itu, untuk menebus kita. Hidup kita itu dibebaskan dalam segala hal. Kalau hari ini kita ini belum mengerti tentang pembebasan akan segala hal, teruslah belajar. Kita menemukan rahasia yang ajaib bahwa Tuhan telah melepaskan kita. Tunggu waktunya Tuhan untuk memberkati kita, bahwa setiap orang pasti akan kerinduannya ingin diberkati Tuhan, kerinduannya ingin dipulihkan Tuhan. Itulah keinginan Tuhan juga, bahwa Tuhan inginkan anak-anaknya juga mengalami berkat Tuhan. Tuhan juga inginkan anaknya juga menikmati kelimpahan. Tapi ada proses yang harus dijalani, ada proses yang harus terus kita lewati. Kenapa? Kalau kita tidak melewati bersama Tuhan, maka kita tidak akan menikmati semuanya. Mungkin banyak pengkhotbah-pengkhotbah yang mereka gerejanya besar, diberkati Tuhan, ngomong begitu, ngomong tentang kelimpahan-kelimpahan. Mungkin ada beberapa gereja yang tidak suka. Kenapa? Ya karena mereka hidupnya berkelimpahan. Coba kalau ditempatkan di tempat yang miskin, tempat yang dia tidak punya apa-apa, pasti dia akan memiliki pengharapan juga. Pengharapan apa? Ingin diberkati juga. Itu pasti itu. Tidak mungkin. Apakah layak kita ini datang kepada Tuhan? Tuhan kepingin kita ini diberkati, itu keinginan Tuhan, bahwa Tuhan inginkan kita diberkati. Tetapi satu hal, ketika kita diberkati, kita harus lebih dekat kepada Tuhan. Kita harus lebih mengenal Tuhan. Bukan kita diberkati semakin menjauh daripada Tuhan. Ingatlah bahwa semuanya hal ketika kita diangkat Tuhan, itu artinya Tuhan mengenal kita. Itu artinya Tuhan terus bekerja dalam hidup kita dan menyertai kita. Penyertaan Tuhan itulah yang membuat jalan-jalan Tuhan terbuka dalam hidup kita. Mungkin kita mengalami kesulitan hari ini, mungkin kita mengalami kesusahan hari ini, tapi percayalah, ketika kita terus datang kepada Tuhan, mencari wajah Tuhan, Tuhan pasti akan mudah ditemukan bagi orang-orang yang sungguh mencari Dia. Dan Tuhan pasti akan memberkati kita, memulihkan keadaan kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan Tuhan pada hari ini. Kami percaya kami telah belajar terus-menerus mengalami Tuhan. Dan hari ini kami belajar tentang tokoh-tokoh Alkitab
di mana mereka mengalami keajaiban-Mu Tuhan. Dan kami juga Tuhan, hari ini kami memberkati bangsa kami. Berkati bangsa kami Tuhan. Pulihkan bangsa kami. Mungkin keadaannya hari demi hari, hari ini ada badai, ada gunung meletus dan keadaannya semakin sulit, banjir di mana-mana. Kami percaya bahwa karya Tuhan adalah karya Tuhan yang ajaib, di mana Tuhan melakukan segala perkara yang ajaib. Ketika keadaannya itu tidak baik, maka ada rencana Tuhan yang luar biasa memulihkan bangsa kami Tuhan. Keadaan bangsa kami akan dipulihkan, keadaan bangsa kami akan mengalami keajaiban, di mana bangsa kami akan dibalikkan keadaannya menjadi bangsa yang diberkati Tuhan, di mana semuanya penduduknya adalah orang-orang yang takut akan Tuhan, yang mengenal Tuhan. Terima kasih untuk hari ini Tuhan. Kuasa-Mu boleh bekerja untuk anak-anak-Mu, jemaat-Mu hari ini. Engkau terus bergerak, bekerja buat mereka, perlengkapi mereka tentang firman-Mu, supaya firman-Mu itu memerdekakan mereka, supaya firman-Mu itu benar-benar dipelajari dan mereka mengalami kuasa Tuhan yang ajaib dalam hidup mereka. Terima kasih untuk hari ini Tuhan, untuk pelajaran yang terus Kau nyatakan dalam hidup kami. Rahasia-rahasia firman-Mu dibukakan buat kami. Terima kasih untuk hari ini Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan, kita sudah masuk di bagian yang kedua, ya, tentang kenapa ketika kita berdoa keadaannya bukan semakin baik tapi semakin buruk. Itulah hal yang kita bisa pelajari. Tapi ingatlah, terus tekun datang kepada Tuhan. Ketika masalah demi masalah itu semakin hebat, itu pertama Tuhan izinkan melalui iblis. Seperti Ayub, iblis diizinkan Tuhan untuk merusak hidupnya Ayub. Mungkin iblis diizinkan Tuhan untuk merusak hidup kita, menghancurkan, menghabiskan segala sesuatu dalam hidup keluarga kita. Tapi kalau kita datang kepada Tuhan, maka Tuhan akan memulihkan kita. Seperti kita, Tuhan juga akan menyatakan keajaibannya. Seperti Daud, seperti Daniel juga mengalami keajaiban-keajaiban Tuhan. Ketika dia berdoa, keadaan masalahnya tidak selesai, tetapi Tuhan punya cara lain untuk menyelesaikan dengan keajaiban-keajaiban. Percayalah, Tuhan punya cara lain untuk menyelesaikan masalah-masalah itu. Ingat, terus tekun, jangan berhenti berdoa, terus berdoa. God bless you. Tuhan Yesus memberkati.